Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 4, apa kabar? Nah, kalau misalkan Miss Dewi tanya apa kabar, maka anak-anak kalian harus jawab hatiku, pikiranku, good, good. Oke? Oke, coba sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Oke, pelajaran kita hari ini adalah Art and Craft yang bertema keberagaman budaya bangsaku. Nah, jadi teman-teman, apa sih keberagaman budaya itu? Keberagaman adalah suatu kondisi yang terjadi di masyarakat, yang mana banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali budaya, suku bangsa, ras, agama, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui keragaman tersebut, yuk kita buka buku kita di halaman 1 dan 2. Di sana kita bisa mengetahui bagaimana keragaman-keragaman itu. Adik-adik, di halaman 1 kita bisa melihat Udin dan teman-temannya yang sedang menyaksikan acara pawai budaya. Pawai budaya adalah suatu acara yang menampilkan atau memperkenalkan keberagaman Indonesia dari mulai baju, alat musik, makanan, dan lain sebagainya. Di sini juga kita bisa melihat baju adat Maluku yang mana rombongan laki-lakinya mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi yang tinggi dengan hiasan keemasan. Sedangkan rombongan perempuannya mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok merah yang lebar. Selain memiliki baju adat, Maluku juga memiliki rumah-rumah adat. Nah, salah satunya di sini kita bisa lihat adanya gambar rumah sasadu. Rumah sasadu ini menggambarkan tentang falsafah hidup orang sana dalam bermasyarakat. Hampir setiap bagian di rumah ini memiliki filosofi yang sangat mendalam bagi mereka. Nah, rumah ini tidak memiliki dinding, bukan berarti rumah ini belum selesai, tapi rumah ini memang didesain atau dibuat untuk seperti ini. Dan rumah ini juga terbuat dari kayu, bambu, dan atap rumbia. Tifa adalah salah satu alat musik yang terkenal dari Maluku. Tifa ini sangat mirip dengan gendang, hanya saja bentuknya yang berbeda. Tifa memiliki bentuk yang lebih ramping, berbeda dengan gendang yang lebih besar. Dari Maluku, sekarang kita pindah ke Bali. Rumah adat Bali memiliki ciri khas yang unik, yaitu terdapat 2 menara candi yang sangat tinggi. Rumah adat ini dinamakan Kosala Kosali, yang memiliki arti sebuah rangkaian tata ruang yang mewadahi kehidupan dari masyarakat Bali yang terus berkembang secara turun-temurun. Akan tetapi mereka selalu menjalankan dan menjaga peraturan-peraturan dan kebudayaan-kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya dahulu. Masyarakat Bali membangun rumah adat menggunakan bahan-bahan lokal. Sangat unik, bukan? Baju adat Bali adalah salah satu baju adat yang terkenal akan kecantikan dan keunikannya. Bukan hanya terkenal di Indonesia loh, baju Bali juga sangat terkenal di turis-turis mancanegara. Sehingga banyak menarik perhatian mereka. Salah satu baju yang dikenakan oleh laki-laki itu bernama baju safari.
Cengceng adalah salah satu alat musik yang berasal dari Bali yang sangat terkenal. Alat musik ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Ia memiliki bunyi yang sangat nyaring ketika dimainkan. Cara memainkannya adalah dengan memadukan kedua keping ini sehingga menghasilkan bunyi yang sangat luar biasa. Tongkonan adalah salah satu rumah adat yang berasal dari Toraja. Ia memiliki atap yang melengkung seperti perahu dan biasanya berderet tanduk-tanduk kerbau di bagian depan rumah. Nah, bagian dalamnya rumah dipakai untuk istirahat, ruang tamu, ruang dapur, dan sebagainya. Adik-adik, di sini ada gambar baju-baju adat yang berasal dari Toraja. Nah, biasanya baju yang dipakai untuk perempuan itu bernama poko, sedangkan pakaian yang dipakai oleh laki-laki disebut dengan sepa talung. Nah, warna yang dominan untuk pakaian adat ini adalah merah. Kita bisa melihat dengan baik ya. Alat musik yang terkenal dari Toraja adalah Pak Pompang. Alat musik ini terbuat dari bahan dasar bambu yang menyerupai bentuk angklung, tapi ini bukan angklung. Rumah panggung adalah rumah adat yang berasal dari Jawa Barat, khususnya dari suku Sunda. Rumah panggung ini memiliki lantai yang tidak menempel dengan tanah. Filosofinya adalah untuk menghindari gempa bumi dan banjir yang sewaktu-waktu bisa datang kapan saja. Rumah panggung ini terbuat dari kayu, bambu, dan beratapkan daun rumbia atau bisa juga orang Sunda biasanya menyebutnya injuk. Baju adat Sunda ini biasanya dipakai untuk pengantin, acara-acara tertentu, atau di hari-hari yang spesial. Nah, baju adat Sunda untuk perempuan adalah baju kebaya yang dipadukan dengan kain atau rok yang bermotif batik. Gendang adalah salah satu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Biasanya, gendang dimainkan untuk mengiringi tari-tarian atau nyanyi-nyanyian yang berbaukan Sunda. Nah, adik-adik, karena kita tadi sudah membaca keberagaman yang ada di Indonesia kita ini, yuk kita isi gagasan pokoknya dan gagasan-gagasan pendukung yang ada di cerita tadi. Untuk melengkapi tugas halaman 8, maka adik-adik harus mewawancarai 5 orang teman untuk mengorek informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelas kita, oke? Di halaman 11, adik-adik diminta untuk menuliskan 5 alat musik tradisional yang adik-adik ketahui. Kemudian jelaskan alat musiknya dari mana, cara memainkannya seperti apa, serta bunyinya bagaimana sih alat musik tersebut. Contohnya seruling. Seruling itu adalah alat musik yang berasal dari suku Sunda. Cara memainkannya dengan ditiup.
Oke anak-anak, pelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Nanti minggu depan kita akan bahas sama-sama. Sebelum kita tutup pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.